Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Aini, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Angkatan 33, Kelompok 2 tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis isu kontemporer di instansi tempat saya bekerja. Apakah yang dimaksud dengan isu? Isu atau permasalahan adalah perbedaan atau gap antara kondisi real dengan kondisi ideal dan atau perbedaan antara kondisi real dengan ekspektasinya. Sementara isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi trending topik pada masa ini. Sebelum memulai analisis, hal pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi isu. Adapun hasil identifikasi isu yang saya temukan yaitu 1. Kurang optimalnya penerapan disiplin pegawai. 2. Pengarsipan dokumen lampau belum tertata maksimal dan belum keseluruhan yang terdigitalisasi. 3. Kurang optimalnya pelaksanaan program kerja audit atau PKA. Setelah mengidentifikasi isu-isu, maka kita akan mencoba untuk menganalisis isu menggunakan beberapa teknik analisis, di antaranya teknik lapisan isu PKL, yaitu menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Aktual artinya isu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik artinya isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kekhalayakan artinya isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan kelayakan yaitu isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Berdasarkan hasil dari analisa isu menggunakan teknik lapisan isu APKL, terdapat 2 buah isu yang memenuhi kriteria. Di antaranya yaitu isu nomor 2, pengarsipan dokumen lampau belum tertata maksimal dan belum keseluruhan yang terdigitalisasi. Isu ini dinilai aktual karena benar-benar dan sedang terjadi. Dari sisi problematik, isu ini belakangan muncul dan memberikan dampak yang cukup serius jika tidak diberi solusi penyelesaiannya. Dari sisi kekhalayakan, isu ini mempengaruhi terhadap kinerja organisasi, dan dari sisi layak, isu ini bila dicarikan solusinya dapat lebih mengefisienkan dan mengefektifkan pegawai. Kemudian, isu nomor 3 yaitu kurang optimalnya pelaksanaan program kerja audit atau PKA. Isu ini dinilai aktual karena benar-benar dan sedang terjadi. Problematik karena isu ini sudah banyak dikeluhkan oleh para pemangku jabatan fungsional. Dari sisi kekhalayakan, isu ini mempengaruhi terhadap kinerja organisasi, dan dari sisi kelayakan, isu ini bila dicarikan solusinya dapat lebih mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja auditor. Dari kedua isu tersebut akan dilakukan analisa penerapan prioritas isu menggunakan teknik USG. Teknik analisis USG yaitu urgency, seriousness, dan growth. Urgency yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Metode ini menggunakan angka skala 1 sampai dengan 5. Isu yang memiliki skor tertinggi merupakan isu utama atau isu pokok yang akan segera diselesaikan. Berdasarkan hasil pemilihan isu melalui metode USG, dapat dilihat bahwa isu dengan skor tertinggi adalah isu nomor 2, yaitu kurang optimalnya pelaksanaan program kerja audit atau PKA. Kemudian, teknik analisa isu menggunakan fishbone atau diagram. Dari beberapa analisa isu yang telah digunakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa dampak yang akan timbul jika tidak segera dicarikan solusi penyelesaiannya.
yakni terjadinya ketidakefektif dan efisienan dalam pemeriksaan objek. Yang kedua yaitu pelaksanaan PKA yang kurang optimal dapat menghambat kerja ketua tim dalam penyusunan LHP. Dari isu yang telah ditetapkan tersebut, maka gagasan penyelesaian masalah dengan mengoptimalkan proses pelaksanaan PKA merupakan salah satu solusi untuk penyelesaian dari kurang optimalnya pelaksanaan program kerja audit PKA. Terima kasih.